Setelah diskusi dengan Rasulullah lama, makan minum mau pulang. Ketika mau pulang dia kebelet mau kencing. Lalu dia kencing di pojok masjid kan. Namanya orang Baduy kan. Baduy ini artinya masyarakat Arab yang masih hidup nomaden. Jadi ada dua Arab kan, ada Arab A'rab, ada Arab Arab. Nah, itu beda. Kalau pakai amjah di depan A'rabiyun, itu namanya Arab Baduy. Makanya qolatil A'rabu. Berkata orang-orang Arab. Orang Arab yang mana ini? Maksudnya Arab Baduy. Arab pedusunan. Yang hidupnya masih nomaden, masih berpindah-pindah. Tapi kalau bilisanin Arabiyyin mubin. Kami turunkan Quran ini dengan bahasa Arab yang fasih. Nah, itu Arabnya Arab kota gitu maksudnya. Nah, itu beda. Arab. Makanya kita lihat di Al-Quran ada dua penggunaan kalimat Arab. Ada A'rab, ada Arabiyun tanpa amjah. Nah, itu beda. Maka datang seorang A'rab, Arab Baduy. Fabala fi nahiyatil masjid. Lalu dia kencing di pojok masjid. Coba kira-kira bayangan kita kalau ada orang kencingin masjid gimana sih kita? Langsung marah. Orang datang jauh-jauh ke Nabi, di sunnah Nabi, pulang kencingin masjid gitu. Marah Rasulullah kalau kita. Fajajarahun nas. Maka dalam hadis dikatakan orang-orang mengepung dia. Fajajarahun nas, mengepung dia, marahin dia. Panahahum Rasulullah. Tapi Rasulullah melarang mereka, biarin kata Nabi. Biarin selesaikan lu kencingnya. Orang kencing dikepung. Kata Nabi biarkan. Tatkala orang itu palama parogo, tatkala selesai kencingnya, pada abidalwin minal ma, maka Rasulullah meminta seember air. Kata Rasulullah ambilkan seember air. Selesai orang itu kencing, orang baru kencing, kata Nabi minggir, disiram oleh Rasulullah. Coba bayangkan. Rasulullah mengambil air, menyiram bekas kencing orang Baduy. Orang Baduynya masih ada di situ. Gimana jengkelnya para sahabat kan? Aduh, jengkel sekali. Mereka mau mukulin, Rasulullah malah nyiram kencingnya. Nah, Rasul disiram. Setelah disiram, Rasulullah bersabda, wahai Fulan, tahukah kamu ini masjid? Ini rumah Allah, tempat ibadah, tempat kita sholat. Maka tidak boleh orang membuang kotoran di dalamnya. Jangankan sampai mengencingi, mendahak, meludah pun dia harus membuang bekas dahak dan ludahnya. Lalu sahabat diperintah Rasulullah agar membiarkan orang itu pulang. Pulanglah. Nah, setelah pulang Rasulullah bercerita. Kata Rasulullah, tahukah kalian perumpamaan aku dengan orang itu? Kata para sahabat, tidak tahu ya Rasulullah. Dalam hadis Bulughul Maram kan gak diterusin ceritanya. Hanya dikatakan Parogo Rasulullah mencurahkan air itu, menyiram itu. Sudah aja. Dalam sarah-sarah hadis ada penjelasannya. Diikutip oleh orang tua kita Dr. Muhammad Nasir di dalam kitab beliau Fikih Dakwah. Nah, itu fikih dakwahnya Rasulullah. Kata Rasulullah, perumpamaan aku dengan orang itu seperti seorang penggembala dengan ontanya yang kabur, yang liar. Jadi dari 100 ekor unta yang digembalakan, suka ada yang nakal tuh onta, ya kan? Kalau orang gembalakan kambing, kambingnya nakal, atau sapi, sapinya nakal. Maka kata Nabi, perumpamaan aku dengan orang itu seperti seorang penggembala dengan ontanya yang liar, ontanya yang kabur. Maka si penggembala itu ngejar-ngejar onta, makin dikejar, makin dari itu onta. Ketika dia pulang ketemu orang sekampung, ada apa? Onta saya yang satu kabur. Kata orang kampung, yuk kita dikepung yang sekampung. Tapi makin dikepung, makin kabur tuh onta itu. Makin menjauh. Pulanglah orang sekampung. Ketika pulang ketemu pawang onta, nah, maklim onta. Kata si pawang ini, ada apa? Itu unta kami kabur, yang paling besar. Dikejar-kejar orang sekampung nggak dapat, malah makin pergi ke padang pasir.
Kata si Malim ini, si pawang unta ini, izinkanlah saya mencarinya sendiri. Silakan, kami sekampung nggak dapat, apalagi kamu sendiri kan. Maka si pawang unta ini mencari. Ternyata unta itu sudah kecapean, lari-lari kan, kejar-kejar, sedang berlindung di bawah bayangan batu. Maka si pawang unta ini melirik ke kanan ke kiri, nyari rumput kering. Oh, dia dapat rumput kering, tariklah rumput kering itu. Dari kejauhan dilambai-lambai tuh rumput itu ke onta. Onta yang sedang ketakutan, kejar-kejar kan, lihat orang bawa rumput dilambai-lambai gini, mikir juga tuh onta, ini orang baik apa orang jahat kan gitu. Nah, setelah onta itu mulai melihatin gitu kan, nggak lari, mendekatlah si pawang ini, mendekat sambil dilambai-lambai rumput itu. Setelah agak dekat dilemparkan rumput itu. Nah, mula-mula onta nggak mau makan, liatin aja ke orang itu. Ini orang baik apa orang jahat, kalau pikiran manusia gitu kan. Karena dia lapar, dia haus, akhirnya makan tuh rumput tuh. Nah, setelah dia mau makan, dicarikan lagi rumput yang lain sama si pawang itu, dicabutin, dilemparin lagi. Setelah mau, dia ambilin lagi, dideketin sekarang, deketin, disuapin. Setelah disuapin, dielus-elus kepalanya, dinaikin, dibawa pulang ke kampung. Setelah dibawa pulang, diserahkan ke pemiliknya. Ini onta kamu. Kaget tuh pemiliknya. Ini gimana caranya kok bisa dibawa pulang sambil ditunggangin gitu. Nah, itulah perumpamaan kata Nabi. Perumpamaan aku dengan orang itu. Kalau kita berlaku kasar, keras pada mereka, mereka bukan menerima, tapi mereka lari. Tapi ketika kita dekati apa kebutuhan mereka, oh ternyata dia lapar, dia haus, kita kasih, dia nurut pada kita. Ini disebut dengan lintalahum, engkau punya sifat yang lemah lembut, itu luar biasa. Maka Rasulullah itu bukan sekedar punya sifat sobar, tapi sifat as-sobru dan al-hilmu. Al-hilmu itu adalah kepekaan jiwa, kelemah lembutan jiwa tentang apa yang dihadapi orang lain. Kelemah lembutan jiwa itu artinya adalah orang menyelami apa persoalan orang lain. Bukan bagaimana memaksaan persoalan dia ke orang lain. Kalau kita pengennya persoalan kita ke orang lain diterima kan gitu. Bukan memahami persoalan orang lain. Tapi bagaimana dia hanyut dalam persoalan orang lain sehingga bisa ikut menghayati dan bisa mengarahkan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita di masyarakat berdakwah, orang punya persoalan yang kita tidak mengetahui, tetapi diberi persoalan baru oleh kita. Akhirnya malah jadi bentor. Dia juga punya persoalan, kita kasih persoalan baru. Persoalan dia apa? Dia belum punya keinginan untuk sholat, ya kan? Belum paham apa artinya sholat, untuk apa sholat. Kita sudah keburu persoalan baru. Ini sholat nggak benar kalau begini. Gitu. Dia belum tahu sholat berapa salah. Dia baru mikirin untuk apa sholat gitu. Jadi itu namanya melompat. Maka al-hilmu, sifat kelemah lembutan yang menjiwai mad'u, menjiwai perasaan orang itu. Barangkali orang itu tidak ke masjid, barangkali orang tidak berjamaah itu ada yang disebabkan sudah tahu tapi belum mau. Ada yang sebetulnya justru mau tapi belum tahu. Itu kan masalahnya beda. Ada yang belum tahu, belum mau juga, Pak. Udah pasti. Nah, maka tentu saja pendekatannya berbeda. Itulah dengan al-hilmu. Maka kemudian yang kedua, Allah firman di ayat ini, walau kunta faddon ghalidul qalbi lan fadu min hawlik. Kalau engkau bersifat keras dan kasar, mereka akan bubar dari sisimu. Nah, disinilah sifat Rasulullah. Walaupun sudah mengetahui ada kelemahan, kekeliruan dari para sahabatnya, tapi beliau tidak bersikap kasar, bersifat keras. Nah, ini kasus terjadi ketika perang Uhud. Rasulullah waktu perang Uhud itu meminta pandangan para sahabat bagaimana menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya kurang lebih adalah 3.000 orang. Itu dalam perang Uhud. Sedangkan penduduk Madinah yang dewasa, yang sehat, yang bisa jadi pasukan perang,
Itu tidak lebih dari 1.000 orang waktu itu. Itu baru tahun ke-4 Hijrah, 4 tahun Rasulullah hijrah. Sisanya adalah anak-anak dan ibu-ibu. Kata Nabi, gimana nih kita menghadapi tentara Quraisy yang dia sekarang lebih serius membawa pasukan dan perlengkapan perang. Kenapa? Karena mereka mengalami kalah di waktu perang Badar. Itu tahun ke-2. Nah, Uhud ini di ujung tahun ke-3. Jadi mereka persiapan 1 tahun lebih untuk membalas kekerangan di perang Badar. Maka siapan 3.000 pasukan yang lengkap. Nah, kata Rasulullah, kita ini tidak punya pasukan tempur yang khusus. Kan masyarakat sipil di masa Nabi belum ada askar, belum ada tentara, belum ada jais, masyarakat umum. Nah, maka apa? Para sahabat terbagi 2 pendapat. Sahabat-sahabat senior yang telah mengalami perang Badar, mereka memohon izin ke Rasulullah agar mereka bertahan di dalam kota Madinah saja, jangan keluar. Jadi kata mereka, wahai Rasulullah, kita kan sedikit, kalau kita keluar, kita tinggalkan anak istri kita di kota Madinah ini. Kalau kita kalah, mereka akan masuk ke kota kita, merampas harta kita, membunuh anak-anak kita, menawan istri-istri kita. Jadi lebih baik kita di dalam batas kota Madinah, supaya kita berperang, anak-anak istri kita bisa membantu logistiknya, makanan, minuman, peralatan. Tapi anak-anak muda yang tidak ikut perang Badar ini terobsesi keharuman kemenangan perang Badar. Nah, kan itu beda persepsinya. Kata anak-anak muda, wahai Rasulullah, kami ini kan telah diajari tentang besarnya fadilah jihad, tentang besarnya fadilah syahid. Kenapa kita harus takut? Kita yakin pasti diberi kemenangan oleh Allah. Harus kita berangkat song-song musuh itu sebelum masuk ke kampung halaman kita. Itu lebih bagus, supaya menunjukkan keberanian kita, supaya menunjukkan kesiapan kita. Kalau kita ngumpet di sini justru mental kita lemah. Nah, ini kata anak muda. Terjadilah 2 pendapat dari para sahabat. Sahabat-sahabat senior ingin bertahan di dalam kota, sahabat-sahabat muda ingin menyongsong musuh. Karena mereka ingin menunjukkan keberanian. Sebab apa? Sebab kemenangan perang Badar itu membuat harum sekali para pejuang Badar. Sehingga kemenangan perang Badar itu menjadi cerita yang membanggakan. Nah, itu terobsesi nih anak-anak muda ini. Mereka juga ingin jadi pahlawan-pahlawan seperti perang Badar. Akhirnya karena 2 pendapat ini menguat dan kelihatan yang lebih banyak ini adalah yang tidak ikut perang Badar. Mereka ingin menyongsong musuh. Akhirnya Rasulullah memutuskan, baik kalau begitu Rasulullah, kita sepakati bahwa kita mengambil strategi perang menyongsong musuh, tidak bertahan. Nah, apa pelajaran di sini? Jadi Rasulullah pun melihat mayoritas, ya udah, ada kalanya dalam musyawarah yang diambil keputusan mayoritas. Walaupun Rasulullah punya hak prerogatif, Rasulullah punya hak privasi untuk memutuskan tanpa harus musyawarah dengan sahabat. Tapi di sini Rasulullah begitu musyawarah, beliau mengalah. Ya udah, kita ngikutin mayoritas. Akhirnya sahabat-sahabat yang senior itu mengikuti keputusan musyawarah berdasarkan mayoritas. Tetapi, mengalahnya Rasulullah ini dimanfaatkan orang munafik. Nah, disinilah itu yang merusak, itu orang munafik itu. Kata orang munafik, bagaimana ini Muhammad? Kok mengalah kepada pendapat anak-anak muda? Gitu kata mereka. Apa yang akan kita ikuti kepada Muhammad ini? Kalau pendapatnya sendiri dikalahkan oleh pendapatnya mayoritas anak-anak muda, pasti kita akan kalah nih. Ini provokasi orang munafik. Makanya kekalahan kaum muslimin di perang Uhud itu sudah diawali dari munculnya provokasi kaum munafik. Ketika 1.000 pasukan sudah siap berangkat, yang 300 orang ini terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay. Kata mereka,
kita nggak solid nih. Padahal dia yang nggak solid itu sebetulnya. Kan biasa gitu orang munafik. Kita nggak solid. Padahal dia nggak solid itu. Kita daripada jadi korban di sana, lebih baik kita mundur diri aja. Lebih baik mundur. Dibisik-bisikin dah 300 orang terbisikin. Nah, 300 orang terbisikin. Maka ketika di perjalanan mereka memaksa ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kita harus menerima pendapat anak-anak muda ini? Kami takut kalau caranya begini kita pasti kalah. Daripada begitu kami akan mundur aja. Mundurlah 300 orang. Nah, inilah mulai terjadi perpecahan dengan orang munafik. Maka hanya tinggal 700 pasukan saja yang utuh ke Uhud. Tapi Rasulullah terus memompa semangat para sahabatnya dan terjadilah perang Uhud yang kita ketahui. Nah, itulah peristiwa perang Uhud. Di awal putaran pertama perangnya mendapat kemenangan karena sahabat disiplin. Disiplin terutama para pemanahnya. Nah, tetapi di putaran kedua ini mengalami kekalahan karena para pasukan pemanahnya mereka terpedaya oleh gonimah yang ditinggalkan oleh tentara yang kalah. Ini pelajaran dalam musyawarah. Nah, lalu kata Al-Quran, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam urusan itu. Ketika terjadi kekalahan itu Rasul tidak menyalahkan siapapun. Nah, inilah disebut dengan kebijakan seorang pemimpin Rasulullah. Maka Rasulullah tidak mengecam orang-orang munafik. Rasulullah tidak mengecam para sahabat yang turun dari Jabarumat, tempat memanah. Tapi beliau memberikan nasihat sesuai dengan Al-Quran. Maka ayat yang banyak turun dalam surah Ali Imran itu adalah merespon kisah perang Uhud, mengajarkan mentalitas para sahabat tentang hasil dari sebuah musyawarah. Hasil sebuah musyawarah. Kalau musyawarah itu sudah diputuskan, apapun akibatnya tanggung jawab bersama. Nah, itulah cara musyawarah. Nah, kita lanjutkan firman Allah, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam urusan itu. Nah, apa arti musyawarah? Musyawarah ini kalimat syawaro yusawiru musyawaratan. Itu arti asalnya itu adalah asrul asal. Jadi perahan madu. Jadi arti musyawarah itu arti asalnya adalah memerah madu. Kalau kita mau mengambil madu dari sarangnya, sarang tawon, kita diperlukan kehati-hatian dan keahlian. Karena kalau tidak hati-hati, tidak ahli, bukannya dapat madunya malah bonyok di sarang tawon. Makanya hasil musyawarah itu laksana madu. Kenapa? Karena orang bermusyawarah itu memeras pikiran, memeras hati, bagaimana menghasilkan pendapat yang terbaik, bagaimana menghasilkan pikiran yang paling jernih, paling murni, seperti murninya madu. Maka untuk bermusyawarah dibutuhkan keahlian dan kearifan. Itu sebabnya disebut dengan ahlus syuro, ahlul musyawarah. Tidak bisa semuanya, karena tidak semua orang bisa jadi pawang lebah, tidak bisa jadi pawang madu. Itu sebabnya permusyawaratan dalam Islam itu, yang Islami itu adalah permusyawaratan perwakilan. Itu dalam Islam. Dan itu sebabnya kenapa di dalam pendirian bangsa Indonesia para ulama sampai minta dimasukin pasal dalam Pancasila itu, pasal asas yang keempatnya itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa itu sampai dipertahankan kalimat itu dalam sidang-sidang perumusan, dalam sidang-sidang perumusan Pancasila? Itu murni masukan dari para ulama. Memang kalau istilah Pancasilanya, 5 silanya itu ungkapan Bung Karno, karena memang 5 dasar. Tetapi rumusan-rumusan lengkapnya itu adalah banyak masukan dari para ulama. Termasuk masuknya kalimat kerakyatan. Kerakyatan kan keroiyatan. Rakyat itu kan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Karena untuk bermusyawarah ini perlu keahlian. Makanya dibentuklah jadi Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu pelaksanaannya sebagai realisasi dari prinsip-prinsip pemimpin dalam Islam, kepemimpinan Islam. Maka timbullah musyawarah. Maka untuk musyawarah perlu keahlian dan perlu kearifan. Kenapa? Karena tidak bisa kita ngambil madu kalau bukan ahli madu, betul? Kalau kita yang bukan ahli, jangankan dapat madunya, mungkin sarangnya rusak, kitanya bonyok kan gitu. Ini yang sekarang sering terjadi. Orang sedang muktamar tapi lempar-lempar kursi kan gitu. Bukan ahli madu. Bukan ahli madu. Bukan ahli musyawarah berarti kan? Karena bermusyawarah itu memeras pikiran yang terbaik, memeras hati yang terbaik. Ketika kursi yang terbang berarti itu bukan pikiran tapi otot, bukan otak. Nah, inilah wasyawirhum fil amri. Lalu di akhir ayat itu Allah firmankan fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah bulat tekad, bertawakallah kepada Allah. Artinya boleh orang berbeda pendapat, boleh orang silang sengketa pemikiran ketika merumuskan sesuatu, tapi kalau sudah ditetapkan sesuai kesepakatan bahwa hasilnya A atau hasilnya B, semuanya harus tawakal Allah. Artinya harus sami'na wa ata'na. Bima ahabba au kariha, baik suka maupun benci. Jangan karena tidak sesuai dengan pendapat kita, saya nggak bertanggung jawab, saya kan nggak pendapat begitu. Itu bukan musyawarah. Saya mau walk out. Itu bukan musyawarah. Tapi kalau sudah jadi disepakati, maka suka atau tidak suka, fatawakal 'ala Allah. Dia harus menerima, tawakal pada Allah. Sebab apa? Sebab hasil musyawarah itu menggambarkan, merepresentasikan dari apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Maka di sini para ikhwah sekalian, perbedaan konsep kepemimpinan Sunni dan Syiah. Kalau dalam konsep kepemimpinan Syiah, kemaksuman itu ada dalam figur pribadi, imam. Jadi yang maksum itu Rasul, setelah Rasul tidak ada, imam-imam. Maka apa kata imam, itulah kata-kata maksum. Cuma kalau Rasul dapat wahyu, kalau imam dapat ilham. Tetapi kalau dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang maksum itu bukan figurnya, tetapi adalah hasil musyawarahnya. Itulah sebabnya kenapa dikatakan yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah dalam jamaah, dalam kesatuan dan persatuan, kesepakatan. Lalu Rasul bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi kalau orang sudah mayoritas sepakat tentang sesuatu hasil musyawarah, setelah proses musyawarah, maka itu bagian daripada perwujudan. Tidak mungkin mereka sepakat dalam kesesatan. Ya, kecuali upamanya prosesnya memang bukan musyawarah, disuap, semua suap kan gitu. Semuanya dibeli lalu untuk bersepakat sesuatu. Tapi kalau orang dalam musyawarah murni, bersih, tanpa intervensi apapun, lalu bermusyawarah, sehebat apapun perbedaannya, nanti ujungnya mencapai kesepakatan, maka perbedaan-perbedaan itu harus hilang dan semuanya harus sepakat kepada yang diputuskan itu. Inilah konsep bermusyawarah dalam Islam. Maka Rasulullah termasuk orang yang tidak setuju perang Uhud itu berangkat keluar. Tidak setuju beliau. Tapi beliau yang paling duluan siap untuk berangkat. Nah, ini perbedaan. Jadi beda antara ketika dimusyawarah dengan ketika diputuskan. Ketika dimusyawarah Rasulullah termasuk tidak setuju berangkat keluar kota Madinah menyongsong musuh. Karena jumlah kaum muslimin masih sedikit. Dan perbekalan ada di dalam kota. Tapi karena sudah diputuskan harus berangkat, Rasul paling duluan siap. Ketika besoknya Rasulullah sudah pakai baju besi, sudah bawa tombak. Ini yang ngusulin belum apa-apa.
Biasa gitu kan. Yang ngusulin belum apa-apa. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wa'id godauta tubawiul mu'minina lil qital. Maqaida lil qital. Wa'id godauta tubawiul mu'minina maqaida lil qital. Ketika engkau pagi-pagi sudah mengomarokan untuk berperang, yang ngusulinnya masih nyantai-nyantai. Ini contoh para jemaah sekalian. Maka firman Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang bertawakal. Nah, jadi filosofi bermusyawarah, hikmah bermuktamar itu intinya adalah salah satu dari menerapkan asas-asas kepemimpinan dalam Islam. Bagaimana mendidik umat, mendidik masyarakat bahwa menyelesaikan persoalan bersama, perbedaan itu adalah dengan memeras sedalam-dalamnya pikiran yang terbaik, menggali sedalam-dalamnya inspirasi yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Terakhir tentu saja musyawarah ini wilayahnya adalah wilayah istihadiyah, bukan wilayah qot'iyah. Apa wilayah istihadiyah ini? Maksudnya wilayah yang memang tugas manusia untuk merumuskannya. Kita berjamaah, berorganisasi itu kan wilayah istihadiyah. Bagaimana menerapkan program dakwah itu supaya lebih cepat, lebih besar, lebih berdampak, mau menyebarluaskan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Tetapi masalah qot'iyah, masalah yang pokok agama, prinsip-prinsip agama bukan wilayah musyawarah. Tentang hukum halal haram, tentang kewajiban sholat, kewajiban saum, itu mah substansi dakwahnya yang harus kita jaga, kita dakwahkan, bukan untuk dimusyawarahkan. Tapi bagaimana kita mendakwahkan tuntunan sholat, saum, zakat, haji yang sunnah, sesuai Al-Quran Sunnah, itulah kita butuh musyawarah, strateginya, mengembangkannya, mendakwahkannya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Maka itulah yang kita ambil faidah kesempatan ini. Saya menyambut ikhwah sekalian, sekali lagi ahlan wa sahlan bihudurikum di muktamar kali ini. Semoga menjadi kesempatan untuk bersilaturahim, bersilatul fikri, silatul ilmi. Akhirnya kita bisa membangun ukhuwah yang kuat, ukhuwah yang sejati dalam rangka mewujudkan dakwah ilallah melalui jamiah kita ini, insyaallah. Barangkali inilah kultum kita ya. Bukan kuliah 7 menit, ini lebih dari 7 menit. Kuliah terserah antum. Kultum. Mohon maaf sekali lagi sambutannya yang ada kadarnya. Mudah-mudahan ikhwah sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mendapat berkah dari pertemuan yang penuh kekeluargaan ini, insyaallah mendapatkan hasil untuk perjuangan dakwah Islam ke depan yang lebih baik lagi, khususnya internal kita, umumnya bagi kaum muslimin di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.